mood itu dan apa sih gangguan mood itu? Nah, mood adalah segala suatu hal yang mewarnai hidup kita yang akan berdampak kepada keadaan psikologis individu tersebut. Nah, keadaan psikologis ini kan ada yang berupa perasaan senang ataupun sedih. Nah, itu akan mengakibatkan mood seorang individu itu terganggu, baik yang tingkat ketergangguannya itu yang sedang, yang ringan, sedang maupun yang berat, yang memerlukan peran dari konselor ataupun psikiater. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 7 teori gangguan mood. Yang pertama adalah teori stressful. Dari judulnya kita tahu ya, stressful berasal dari kata stress, yang mana individu itu mengalami keadaan yang membuat dia itu benar-benar down, yang benar-benar jatuh, seperti kehilangan seseorang yang ia sayang di saat yang sama. Dia juga mungkin tidak lulus dalam ikut seleksi. Jadi tingkat stres yang dialami individu tersebut itu tinggi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori humanistik. Teori humanistik ini berasal dari kata human atau manusianya. Jadi manusianya itu tidak mempertahankan, manusia atau individunya ini tidak mempertahankan keberadaan otentiknya, atau seperti dia itu menjemu akan aktivitasnya. Seperti kan ada beberapa siklus hidup individu yang dia tuh kuliah, pulang, tidur, makan, seperti. Jadi dia tuh jemu, jadi moodnya tuh udah jenuh. Karena jenuh tersebut moodnya jadi gak bagus. Kemudian ada negatif kognitif style, yang mana individu tersebut memandang dari segi terburuknya. Seperti contohnya, seorang individu itu ingin melakukan suatu usaha, namun dia tuh memandangnya itu dari segi terburuknya. Kalau aku buat suatu usaha nih, pasti gagal, pasti nggak ada yang laku. Padahal kan dia belum mencoba, tapi udah memandang dari perspektif yang negatif. Nah, kemudian ada teori ketidakberdayaan. Nah, dia itu melihatnya hanya dari segi kegagalan, padahal kegagalan yang kita alami itu bisa jadi dari ketidakberuntungan yang tidak memihak kepada kita. Banyak kan pepatah yang mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Cuman ada beberapa individu yang merasa sudah gagal, ya sudahlah, kayak gitu. Dan itu tuh berdampak signifikan terhadap keadaan moodnya untuk seterusnya. Kemudian ada keputusasaan. Nah, karena teori keputusasaan ini berkesinambungan dengan teori ketidakberdayaan, seorang individu itu merasa putus asa terhadap apa yang telah dia dapatkan. Seperti dia gagal mengikuti tes tersebut, ya udah, dia udah putus asa, dia nggak mau coba lagi. Ya, moodnya akan terus mengalami down untuk selanjutnya. Kemudian ada interpersonal depresi. Nah, dari kata-kata kita tahu interpersonal itu pribadi yang menentukan depresi atau tidaknya dia itu karena individu tersebut sudah merasa depresi memang dari mungkin ada kejadian-kejadian di masa lalunya yang menyebabkan individu tersebut depresi. Dan terakhir ada teori behavioristik mengenai depresi. Kan kita tahu ya, behavioristik ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Itu behavior itu tentang pembiasaan. Nah, ada mindset orang yang yaitu karena pembiasaannya memang negatif, karena tidak bagus, jadi keterusan untuk selanjutnya. Nah, sekian dari saya, akan diselanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelina Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori biologis gangguan mood. Apa itu gangguan mood? Gangguan mood adalah gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan peningkatan penurunan perasaan. Faktor yang termasuk ke dalam
Penelitian mengenai genetika memberi bukti yang sangat kuat mengenai kontribusi aspek biologis terhadap gangguan mood. Adanya observasi yang menyatakan bahwa gangguan mood diturunkan dalam sebuah keluarga, dan itu dapat dipastikan kebenarannya. Apabila seseorang memiliki keluarga yang mengalami gangguan depresi, maka akan 2 kali mengalami depresi daripada orang lain. Ada beberapa teori gangguan mood. Yang pertama yaitu data genetik. Yang kedua, neurokimia dan gangguan mood. Dan yang ketiga, sistem Heurot-Drink. Terima kasih. Teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Muhammad Indra. Selanjutnya saya Muhammad Indra Lesmana akan melanjutkan di poin 2.3 yaitu terapi gangguan mood pada masa anak-anak dan remaja. Pada tahun 1971, Freud mengatakan bahwa potensi depresi diciptakan pada awal masa kanak-kanak. Dalam periode oral, kebutuhan seseorang anak dapat kurang dipenuhi atau dipenuhi secara berlebihan sehingga menyebabkan seseorang terfiksasi pada tahap ini dan tergantung pada pemenuhan kebutuhan instinktual yang menjadi ciri tahap ini. Dengan terbawanya kondisi tersebut dalam tahap kematangan psikoseksual, fiksasi pada tahap oral tersebut, orang yang bersangkutan dapat memiliki kecenderungan untuk sangat tergantung pada orang lain untuk mempertahankan harga dirinya. Freud mengemukakan dalam hipotesis bahwa setelah kehilangan seseorang yang dicintai, ia mengidentifikasikan diri dengan orang yang meninggalkannya. Kemarahan orang yang ditinggalkan kepada orang yang meninggalkannya terus-menerus dipendam, berkembang menjadi proses menyalahkan diri sendiri, menyiksa diri sendiri, berkembang menjadi proses menyalahkan diri sendiri dan depresi yang berkelanjutan. Teori ini menganggap depresi sebagai kemarahan terpendam yang terbalik menyerang diri sendiri. Berikut beberapa cara untuk mengobati gangguan mood pada anak-anak dan remaja. 1. Yaitu pengobatan. Pemberian antidepresian yang dapat membantu mengontrol gejala dan mempertahankan fungsi neurotransmitter. Yang kedua yaitu terapi kognitif behavioral. Selanjutnya yang ketiga yaitu psikoterapi interpersonal. Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.